Ya, shalom, selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam pertemuan kita pada saat pagi hari ini, di hari Sabtu, untuk kita bersama-sama doa pagi, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa, sehingga biarlah nanti Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan boleh pertemukan kami dengan saudara-saudara seiman untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, yaitu acara doa pagi secara online. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami boleh menyampaikan firman Tuhan, isi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kami semua, boleh membangun iman kami, boleh menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dasari firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Saya memberi judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Ya, kita baca firman Tuhan, ayat dasar kita. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah akhir kehidupan Daud sebagai raja yang Tuhan percayakan untuk memimpin Israel. Dia bisa mempersatukan Israel. Ia memerintah selama 40 tahun. Di Hebron 7 tahun, di Yerusalem 33 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama, bagaimana sosok pemimpin Israel yang bisa menjadi teladan bagi kita. Daud ini adalah anak daripada orang awam, orang biasa. Ia adalah anak Isai. Tuhan percayakan untuk memilih Daud ini menjadi raja atas Israel. Sebelum itu memang Tuhan memilih raja sebelum Daud, yaitu Saul. Tetapi karena ada sesuatu hal yang perlu digantikan, oleh karena itu Tuhan memilih Daud, mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Nah, kalau saudara lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudaraku, kalau Tuhan yang memilih kita, siapapun yang menjadi penghalang kita, itu tidak bisa. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, mempunyai power, tetapi Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dia mempunyai kuasa yang bisa melakukan apa saja. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena Daud ini, walaupun bagaimana dia manusia ya saudaraku, dia bisa melakukan kesalahan yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Sifat Daud yang rendah hati, dia mau ditegur Tuhan, dia tidak mengeraskan hatinya,
dia siap mau menerima nasihat dari Tuhan melalui Nabi Nathan, sehingga dia bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengampuninya. Ingat kasusnya tentang Batsheba. Pada suatu saat Daud ini jalan-jalan di atas sotohnya, melihat Batsheba yang sedang mandi, yang walaupun itu boleh dikatakan Batsheba ini bukan perempuan yang netral, tetapi dia mempunyai seorang suami, yaitu Uria. Daud adalah, walaupun dia seorang raja, dia mempunyai perasaan yang tidak jauh dengan manusia lain. Inti dari cerita itu, akhirnya Daud menghendaki Batsheba menjadi istrinya. Dia mengundang Batsheba tidur bersama dia, sehingga dia mengandung. Dan dengan cara yang tidak baik, Daud melakukan cara licik secara manusia. Kelicikan itulah yang Tuhan tidak suka. Akhirnya si Daud ini membunuh Uria dengan cara yang tidak benar. Itulah yang menjadi kekejian yang Tuhan tidak mau dengan sikap daripada Daud ini, sehingga membunuh tentaranya sendiri dengan cara yang licik. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan demikian Daud diingatkan oleh Nabi Nathan. Dengan singkat, Daud ini mau merendahkan diri. Dia mau menerima nasihat dari Nathan sebagai nabi, walaupun dikatakan Nathan ini adalah orang di bawahnya Daud sebagai rakyatnya, tetapi posisinya dia adalah seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk memberikan nasihat kepada raja. Dan akhirnya Daud ini menyesal dari perbuatannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di hadapan Tuhan dosa tetap dosa. Orang yang bersalah pasti mendapat hukuman. Walaupun memang Daud ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Daud tidak membeda-bedakan antara orang awam, antara pejabat, siapa saja di hadapan Tuhan adalah sama. Tidak ada bedanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, kita akan baca bersama-sama. Kita buka. Saya bacakan untuk saudara. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun Tuhan mengampuni akan dosa Daud, mengampuni akan kesalahannya, tetapi dosa tetap dosa. Konsekuensinya tetap terjadi. Kalau saudara baca tadi di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud.
Nah, apa artinya pedang? Tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama tentang kehidupan Daud sampai kepada anak-anaknya, perangan terus terjadi. Perebutan kekuasaan, saudara yang satu membunuh yang lain, perpecahan terjadi dengan pedang. Itu artinya adalah peperangan melalui pedang. Itu akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Gara-gara nikmat secara duniawi yang dirasakan oleh Daud, yang dinikmati oleh Daud, yang juga melakukan perbuatan secara keji, membunuh Uria dan merebut istrinya, itu kekejian bagi Tuhan. Dampaknya adalah sangat fatal. Peperangan terjadi, perpecahan terjadi dari keturunan Daud. Yang berikutnya, malapetaka akan menimpa terhadap keluarga Daud sampai kepada keturunannya. Malapetaka, banyak berbagai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan peperangan dari anak keturunannya, dari keluarga Daud. Walaupun Tuhan sudah mengampuni akan kesalahan Daud, tetapi anak-anaknya selalu bermusuhan. Karena Daud mempunyai istri yang banyak, dari istri yang satu, dari istri yang satunya lagi merebutkan kekuasaan. Yang berikutnya, istri-istrinya akan ditiduri oleh orang lain secara terang-terangan, walaupun Daud merebutnya secara tersembunyi. Walaupun Daud memang mempunyai cara yang licik, dengan cara biar manusia lain tidak mengetahui akan cara Daud merebut Batseba dari Uria secara tersembunyi, tetapi Tuhan akan mencelikkan matanya walaupun secara tersembunyi, tetapi istri-istrinya akan ditiduri oleh orang lain secara terang-terangan. Terus terang Daud akan melihat sendiri, itu menyakitkan hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah karena kenikmatan dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan Daud adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan bisa diartikan saat-saat sekarang adalah banyak sekali. Termasuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, termasuk kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu bagian dari orang pilihan Tuhan, hamba Tuhan. Banyak sekarang orang-orang yang jatuh perzinahan gara-gara perempuan, keluarganya hancur, karirnya hancur, pelayanannya hancur oleh karena perempuan cantik, oleh karena kenikmatan dunia yang hanya sementara. Saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun bagaimana kami tadi sudah mengatakan bahwa Daud sama dengan kita, sama-sama manusia. Walaupun dia pilihan Tuhan, walaupun dia dipercayakan untuk menjadi raja, dia punya kelemahan. Tetapi Daud mempunyai sifat yang rendah hati. Dia mau ditegur, dia tidak mengeraskan hatinya. Walaupun dia ditegur oleh Nabi Nathan, hanya orang awam, tetapi dia mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Itulah yang Tuhan senangi dari perbuatan Daud. Maka dengan demikian, kita baca tadi di dalam ayat masnya, di dalam 1 Tawarikh 29 tadi, kita kembali ayatnya yang ke-28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Nah, inilah akhir kehidupan Daud. Walaupun dia sudah melakukan dosa, tetapi dia menyesali dirinya dan bertobat, mau ditegur, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud
akhir hidupnya sangat menyenangkan. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya. Rambutnya putih artinya sudah tua. Dilanjutkan dengan penuh kekayaan dan kemuliaan. Itulah yang diharapkan oleh setiap manusia. Ketika dia meninggal, inginnya sudah tua, sudah putih rambutnya, sudah menikmati kehidupan dan kekayaan dengan melimpah. Dan kekayaan itu akhirnya bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Dan tampuk pemerintahannya dilanjutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Salomo. Itulah orang yang bertobat, orang yang mau ditegur oleh Allah, mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan keraskan hatinya. Yang diharapkan oleh setiap kita seperti itu, umurnya panjang, penuh kekayaan, penuh kehormatan, dan di sini dikatakan tampuk pemerintahannya, rajanya diteruskan oleh anaknya. Artinya itu boleh diartikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya usaha, kalau bisa diteruskan oleh anaknya. Paling tidak kehidupan keluarganya penuh kekayaan, itu secara duniawi harapan kita seperti itu. Tidak hanya seperti itu saja. Kalau Daud adalah pilihan Tuhan, dia mempertahankan iman, saya percaya Daud selamat, dia merendahkan hatinya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, harapannya seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak benar, kalau kita bersalah, ya mengakulah salah. Memang Tuhan maunya seperti itu. Jangan keraskan hati. Perbuatan apapun yang kita lakukan salah, Tuhan mau mengampuni. Yang penting kita merendahkan diri, jangan menanggalkan iman kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, artinya kita juga pilihan seperti Daud, kita juga diselamatkan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mau ditegur Tuhan. Jangan seperti Saul, dia lancang melakukan perbuatannya yang bukan bagiannya. Bagiannya adalah Imam Samuel, Nabi Samuel, tetapi dia lancang mempersembahkan persembahan yang harusnya dipersembahkan oleh imam. Walaupun Saul sendiri seorang raja, tapi dia lancang bukan bagiannya. Akhirnya apa? Dia ditolak oleh Tuhan sebagai raja, dan rancangan Tuhan terhadap Saul diberikan kepada Daud. Inilah pelajaran yang indah bagi kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita untuk ketika kita ditegur oleh Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Semua kita tidak sempurna. Saya apalagi tidak sempurna. Semuanya tidak sempurna. Tetapi kalau kita mau menuruti firman Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama tentang kehidupan Daud. Daud sama dengan manusia lain, walaupun dia pilihan Engkau sebagai raja, tetapi dia bisa melakukan dosa. Begitu pula kami Tuhan, sebagai anak Tuhan, walaupun kami sudah percaya, kami melakukan ibadah dengan baik, membaca firman Tuhan, tetapi kami kadangkala melakukan dosa. Tetapi ketika Engkau menegur kami, ajarkanlah kami mempunyai sikap seperti Daud yang mau ditegur, yang mau merendahkan diri, dan juga mau bertobat. Dengan demikian kami tetap memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Kami tidak hanya nikmat di dalam kehidupan dunia, tetapi kehidupan yang akan datang Tuhan sudah jamin, yaitu melalui Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, dan Tuhan menyempurnakan akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, karena kami penuh keterbatasan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin.